Tolong putarilah Putri jangan datang ke rumahku. Macan betina. Anak-anak bodoh apa yang kalian nyanyikan? Mengejek Putri mengejek. Nasib suami Putri lebih buruk dari penyakit parah. Putri Tang yang sombong, kejam, dan bengis. Suami Putri ditakdirkan tanpa kebebasan kehilangan kebebasan. Merendahkan diri menanggung malu untuk bertahan hidup. Seperti sida-sida. Lalu tidak mati juga sia-sia sebagai manusia? Saudara, benar sekali. Tuan muda, jika Anda ingin bangkit dari keterpurukan, ingatlah untuk selalu mengandalkan diri sendiri. Tinggal melakukan lebih banyak perbuatan baik. Orang jahat omong kosong belaka. Apa? Saudara Anda bilang saya orang jahat? Apa salah saya? Saya belajar dari guru suhu Gui Gumen, mohon petunjuk. Anda ahli nujum? Saya adalah dewa. Dewa? Baik, silakan. Petunjuk. Antara dua alis adalah istana nasib bersih dan cerah menunjukkan kecerdasan. Jika masih banyak garis penghalang, habis harta benda menyusahkan leluhur. Mata adalah tuan rumah tanah jelas dan bersih sama saja. Jika yin dan yang jatuh ke tengah, harta orang tua selalu kosong. Alis adalah saudara yang lembut dan panjang, saudara sulit, sukses umur tidak panjang. Dua sudutmu tidak rata, pasti ibu yang berbeda. Di jalan ke alam baka kau akan mati di negeri asing. Kamu pria berwajah wanita, pasti ada kerugian. Alismu tebal, matamu menonjol, pasti terkena penyakit ganas. Sungguh jahat, kepala ember, mata tikus, hidung bengkok, alis 8. Telenggaki pas, hidung kater, mulut teko, tengan panjang pendek. Dada ayam, perut anjing, pinggang tong nasi. Tidak masuk akal. APA yang kau lakukan. Saya bertindak atas nama surga. Si pria berwajah putih ini pantas mati. Lepaskan orang jahat. Bajingan. Yang memulai dulu pantas mati. Saya akan mengikat kamu dengan hukuman mati yang lambat. Orang jahat. Rakyat kecil, tuan muda. Orang jahat. Saya akan melaporkanmu ke pejabat prefektur. Saya akan melaporkanmu ke pihak Baik, berwajah. lebih baik melapor ke pihak berwajah. Aku segera pergi. Pergi. Tuan, hati-hati jangan sampai ketahuan. Adik, hari ini, toko kita buka, jangan cari masalah. Hari ini aku akan mengampuni nyawamu, pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Setiap kali melihatmu, aku akan memukulmu. Tendang atasmu, serang bawahmu. Zhao yang pelayan. Hormat kepada Nyonya Tai dan Nyonya Gui. Angkatlah, Zhao yang, kamu datang tepat waktu. Selamat Putri, dengan ketulusan hati kamu akan segera menikah. Nyonya Tai Zhao yang tidak ingin menikah. Mengapa kamu berkata begitu? Apa yang salah dengan Raja Tubo? Suami Zhao yang harus memiliki kecerdasan seperti Tuan Suge. Strategi Sunzi, bakat puisi Chaozi. Semangat Xiangyu, wibawa ayahanda. Lalu apa kelebihan Songzangan Bu? Tapi dia adalah raja dari sebuah negara. Tubo adalah tempat liar, masih primitif. Aku akan mengirim 100 koki istri untuk menemani. Songzangan Bu sudah lama menobatkan permaisuri. Tahun lalu dia juga menikahi putri Nipilwo. Bisa saja tahun depan dia melamar ketujuh lagi. Zhao yang adalah mutiara ayahanda. Putri dari dinasti Tang, bagaimana bisa berbagi suami dengan orang lain? Bukankah kaisar juga memiliki ribuan selir? Justru karena ayahanda memiliki ribuan selir, ibu akhirnya meninggal dalam kesedihan. Siapa wanita yang tidak ingin dicintai sepenuh hati? Seperti sepasang bebek Mandarin. Siapa yang ingin suaminya memiliki banyak istri? Aku tidak ingin memaksamu. Tapi dari 5 putri hanya kamu yang belum menikah. Selama ini bukan tidak ada calon suami. Tapi kamu selalu merasa mereka tidak sebaik Panan. Atau merasa mereka kurang berbakat dan bermoral. Sehingga kamu masih belum menikah. Apa kamu ingin hidup sendiri sampai tua? Laki-laki sudah saatnya menikah, perempuan juga. Putri tentu harus memiliki suami. Putri sudah memiliki calon suami. Hamba pelayan hormat kepada Nyonya Tai dan Nyonya Guisan. Siapa nama calon suami Zhao Yang? Apakah sudah ada perantara? Lapor Nyonya Tai yang hamba maksud. Dia adalah Tuan Jin dari toko emas Jingcheng. Dia tampan dan gagah, tinggi 7 kaki. Ahli dalam sastra dan bela diri, berbakat dan berakhlak. Benarkah Putri? Ya, benar. Zhao Yang dan Tuan Jin saling mencintai. Dia tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Satu di istana, satu di luar istana. Bagaimana kalian bisa bertemu? Ini kesalahan hamba, mohon maaf Ibu Suri. Bukan salah Yinping, semuanya kesalahan Zhao Yang. Zhao Yang memanfaatkan masa retret Kixi dan diam-diam keluar istana bersama Yinping. Yulao menunjukkan jalan. Zhao Yang dan Tuan Jin bertemu di pesta Kixi. Bersumpah di bawah bulan. Dan langsung jatuh cinta. Kau seperti batu karang, aku seperti alang-alang.
Alang-alang kuat seperti benang batu karang tak tergoyahkan. Zhaoyang tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Mohon Ibu Suri mengabulkan. Menikahi putri? Menikahi putri untuk mengurus peralatan emas kerajaan? Apa bedanya dengan memaksa orang baik menjadi pelacur? Karena itu aku tidak setuju. Benar putri memang menakutkan. Tapi kita punya utang yang menumpuk. Jika suatu hari kita bangkrut, keluarga kita yang tua dan lemah akan binasa. Kalian bilang mana yang lebih buruk, binasa atau menikahi putri? Aku yang menyebabkan keluarga Jin terpuruk. Untuk menyelamatkan toko emas dan keluarga Jin, hanya ada satu jalan. Baik aku yang tertua. Aku yang akan mengambil risiko. Sayangnya suami sudah punya istri. Sebenarnya putri tidak begitu menakutkan, setidaknya sampai sekarang. Dia belum pernah membunuh seorang suami pun. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menyerah. Aku yang akan menceraikan istri dan menikahi putri. Jangan Ibu. Aku yang akan menikahi putri. Tidak bisa, urutan harus dipertahankan. Harus aku yang pergi. Duosho punya dasar bela diri. Aku tahan siksaan fisik, aku takut kau akhirnya jadi mayat hidup. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Aku tidak bisa membiarkan adik ketiga pergi mati. Takut mati bukanlah sifat seorang ahli bela diri, biar aku yang pergi. Nenek, ibu kedua kalian yang memutuskan. Menantu, selama ini kau yang mengurus rumah tangga. Kali ini kau juga yang memutuskan. Baiklah, karena kalian tidak bisa mencapai kesepakatan, maka serahkan saja pada kehendak Tuhan. Seperti biasa, undian akan menentukan hidup dan mati. Yang panjang tetap tinggal, yang pendek pergi. Dulu kamu pilih dulu sebagai yang tertua. Sedangkan batang yang tersisa adalah milik Duosho. Inilah takdir. Duosho, besok pagi kamu masuk istana untuk menghadap putri. Mengerti, Ibu. Anakmu mengerti, Ibu. Kamu berlatih keras di Shaolin, menjalani disiplin ketat dengan makanan sederhana. Hidup penuh pengorbanan. Selama lebih dari 10 tahun, Ibu berharap setelah kamu selesai belajar kamu dapat turun gunung dan menikmati manisnya hasil kerja keras. Tidak disangka hari-hari ke depan akan semakin sulit. Ini semua salah Ibu. Kehendak Tuhan, bagaimana bisa menyalahkan Ibu? Bukan kehendak Tuhan, ini ulah manusia. Saya telah menggunakan tipu daya pada batang bambu. Saya tahu. Ibu sengaja mematahkan batang bambu, menjadikannya pendek dari yang panjang. Saat Ibu berkata seperti biasa, saya sudah tahu bahwa saya akan menjadi yangkal seperti dulu. Waktu kecil, setiap kali saudara kedua dan saya berebut mainan, Ibu selalu menyuruh kami mengundi nasib. Setiap kali saya kalah, setiap kali yang pendek selalu milik saya. Ibu ingin Duosho mengalah untuk saudara kedua, agar Duosho menanggung tanggung jawab ini. Untuk keluarga Jin, untuk saudara kedua, menjadi menantu raja saat ini. Ibu mempertimbangkan perasaan saudara kedua, agar dia merasa ini adil, agar saudara kedua tidak merasa bersalah. Hidup bahagia, tertawa lepas. Anakku, apa kamu akan membenci Ibu karena terlalu keras? Ibu punya perasaan dan hati nurani. Kamu harus selalu ingat budi nyawa bibi sulung. Duosho juga harus melanjutkan kebaikan Ibu. Berterima kasih atas kebaikan kita. Ibu dan anak memiliki tekad yang sama. Juga berharap kakak sulung bisa mewarisi bisnis keluarga. Saudara kedua bisa sehat dan panjang umur. Aduh, Apa yang terjadi? Duosho, kenapa wajahmu penuh bintik merah? Apa kamu digigit serangga, cucuku sayang? Apa kamu makan sesuatu yang tidak boleh dimakan? entah kenapa begitu bangun pagi ini sudah begini. Bagaimana kamu bisa menghadap putri dengan keadaan seperti ini? Celaka, Ada apa lagi? adik kedua hilang. Dia hanya meninggalkan surat. Kakak kedua pergi meninggalkan surat? Biar aku lihat. Ketika kalian membaca surat ini, aku sudah jauh dari sini. Jangan khawatir, ruam di wajah adik ketiga adalah karena aku mengoleskan minyak pohon lak ke kain penutup wajahnya. Ruam itu akan hilang dalam 2 hari, jangan takut. Adik ketiga tampan dan berbakat. Suatu hari nanti pasti akan membanggakan keluarga. Biarlah aku yang menanggung beban menikahi putri. Toko Jin membutuhkan kakak, ibu kedua membutuhkan adik ketiga. Hanya aku. Sepanjang hidup ini tidak berbakat dan tidak berguna, tanpa prestasi maupun kekayaan. Kali ini, aku beruntung bisa melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga Jin. Akhirnya aku tidak menyesal dalam hidup ini. Ibu Suri mengadakan jamuan untuk Tuan Jin. Kalian harus berdiskusi lebih awal agar jawabannya konsisten. Ya?
agar Ibu Suri tidak menemukan jawaban yang tidak konsisten. Putra kedua tokoh jin adalah dia. Saya rakyat jelata menghadap Ibu Suri dan Putri. Jangan sungkan angkat kepala dan tunjukkan pada Putri. Aku akan melaporkan ke pihak berwajib. Kamu rakyat jelata. Suara Putri terdengar familiar, sepertinya pernah mendengarnya. Lepaskan rakyat jelata, aku akan meminta pejabat menghukummu. Pemuda tampan. Pukul dia untukku. Menggunakan karung beras untuk menyerangku secara diam-diam? Itu balasanmu. Zhaoyang, kapan kalian kenal? Rakyat jelata ini aku lebih baik menikahi babi atau anjing daripada menikahinya. Kalau begitu kamu berharap menikahi Song Zanganbu. Kamu bilang Tibet adalah negeri barbar makan daging mentah dan minum darah. Utusannya Lu Dongzhan sudah ada di luar. Kamu bisa pergi ke Tibet menikahi orang barbar. Atau menikahi orang di dalam sana, kamu tidak punya pilihan lain. Tapi rakyat jelata itu gila. Bagaimana aku bisa menikahinya? Peduli amat dia kusta atau gila. Yang penting kita bisa memanfaatkan momentum ini. Omong kosong berhenti. Rakyat jelata, angkat kepalamu dan lihat aku. Sekarang Putri memberkati kamu menjadikanmu suamiku. Kamu melemparku? Ya, aku melemparmu. Bagaimana?